perjuangan yang luar biasa ya. Sekolah dengan membawa anak yang punya problem kidney problem ya. Jadi sudah dioperasi di sini di Jakarta, tapi kemudian karena saya sekolah dan 6 bulan 7 bulan kemudian harus menyusul ke Amerika. Jadi kita hidup dengan perhatian yang juga harus diberikan pada anak. Jadi ada masa-masanya di mana kita harus bawa ke rumah sakit yang jaraknya Jakarta-Bandung lah. Dari Virginia, Blacksburg ke Charlottesville itu 180 km. Jadi setiap 3 bulan kita harus selalu kontrol anak saya dan bahkan harus operasi dan sebagainya. Pasrahan sama Allah sangat-sangat terasa ya Pak ya? Wah, nangis-nangis Pak. Saya sampai berdoa nungguin operasi 7 jam, saya pulang ke hotel tuh. Luar biasa ya, hanya dia yang bisa nolong kita semua dan alhamdulillah gitu. Itu yang saya rasakan bahwa kita nggak bisa lepas dari perannya Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LPPI, jumpa lagi di podcast kita, di podcast untuk finansial, bisnis, dan ekonomi. Dan seperti biasa, kita selalu berusaha menghadirkan tamu-tamu yang spesial. Dan sekarang, alhamdulillah kita mendapatkan tamu spesial nih, Pak Kemal Ranadireksa. Jadi tapi tadi saya sebelum kita rekaman sudah minta izin, Pak, boleh nggak panggil Pak Kiki? Karena beliau akrab dipanggil Pak Kiki. Nama gaul. Nama kecil dan nama gaul. Nama kecil. Iya Pak Kemal, ini kan sudah mulai ini apa ya? Beristirahat dari namanya hiruk pikuk bankers ya Pak ya. Ya. Sekarang apa Pak kesibukannya Pak? Kesibukan di bankers itu saya terakhir adalah di tahun 2010 sampai dengan 2014. Itu masih sempat kerja di Singapura. Di Bank Wealth Management milik Austria, namanya Valartis Bank. Oh, setelah pensiun setelah pensiun dari BNI 2008, masih bisa dipercaya di Singapura mengelola wealth management. Iya, jadi saya untuk market Indonesia gitu. Ya, tapi walaupun saya pegawai Singapura, namun saya ya bolak-balik ke Singapura paling lama seminggu 3-7 hari, selebihnya saya di Indonesia. Nah, ya di samping di bank di Singapura, saya juga sebagai komisaris di anak perusahaan Bank Mandiri, di asuransi Stako Mandiri. Stako. Iya, jadi General Insurance ya. Saya di sana dari 2009 sampai 2018. Jadi ada 2 kegiatan waktu itu. Nah, kalau sekarang Pak, apa sudah lepas sama sekali atau masih sekarang ada? Saya justru barangkali orang lain agak aneh barangkali ya, tapi saya menganggap bahwa kesibukan apapun juga itu baik buat diri kita sendiri dan bisa orang lain. Saya sebetulnya sekarang juga aktif di Business Alliance, insurance, life insurance di Alliance. Jadi bagaimana caranya untuk membantu masyarakat menumbuhkan kesadaran pentingnya memiliki proteksi. Oke, Sobat LPPI, kita sebenarnya mengundang Pak Kiki ini untuk membahas buku beliau ini. Judulnya I Love People, pengalaman spiritual seorang bankers tukang ngobrol. Ini dari judulnya kita sudah bisa agak tersenyum dikit ini. Pengalaman spiritual seorang banker tukang ngobrol. Nah, ini saya bilang banker tapi tukang ngobrol nih, jangan-jangan bukan banker, jangan-jangan MC ini. Suka ngomong kan MC ya. Betul. Iya, ini buku sebenarnya sih selesai tahun 2021 ya Pak ya? 2021 betul. Ya di bulan Juli. Ya, cuman karena satu hal dan lainnya kita baru bisa mengundang Pak Kemal sekarang, tapi tidak akan mengurangi aktualitas buku ini sekarang ya Pak Kemal. Nah, mungkin saya mau bertanya pertama nih soal judul nih Pak Kiki ya, Pak Kiki. Ini kok judulnya I Love People gitu ya? Oke, jadi I Love People itu mungkin memang dari kecil saya itu selalu berinteraksi dengan siapapun juga, terutama di lingkungan keluarga ya. Ya dengan orang tua, dengan paman, dengan uwa, dan bahkan dengan kakek sampai uu. Uu itu buyut lah gitu ya. Sebentar Pak. Ini bapaknya kakek berarti masih hidup Pak? Waktu itu masih hidup.
Jadi saya dari kecil mungkin balita itu udah senang bicara, senang ngobrol. Jadi mungkin saya melihat ke latar belakang itu ya. Sampai sekarang pun saya itu punya keinginan atau interest untuk ingin mencari tahu ataupun ingin belajar atau mendapatkan pengalaman dari siapa saja gitu. Dan itu satu. Kedua, pada saat saya bekerja di bank, pertama kali saya bekerja di BDN, itu sebetulnya juga saya diterima bekerja di Pertamina dan di PLN pada saat itu. Ya, hanya beda waktu, cuman BDN lebih dulu. Kemudian juga diterima di Bapindo waktu itu. Nah, saya ingin bekerja di daerah atau area yang banyak berinteraksi dengan manusia, berinteraksi dengan berbagai macam bisnis. Kalau lihat latar belakang saya teknik industri, itu kan sebetulnya saya bekerjanya di pabrik kan. Bapak lulusan teknik industri ternyata ya, ITB ya beliau Bapak. Saya harusnya bekerja di pabrik, ya, mengawasi proses produksi, material handling, efisiensi dan sebagainya. Cuman saya nggak begitu interest, karena saya ingin belajar lebih cepat. Ingin belajar lebih cepat di perbankan karena dia berkaitan dengan berbagai macam bisnis dan berbagai macam klien ataupun customer dan macam-macam pegawai. Jadi kita belajar banyak berhubungan dengan manusia. Itu yang mendasari I love people. Karena ketemu orang banyak gitu ya. Kalau yang teknik industri kan ketemu banyak mesin, buruh atau pegawai gitu ya. Kalau ini orang banyak bermacam-macam apa namanya istilahnya sifat karena bank itu kan apalagi bank dagang negara itu kan memang khusus untuk diarahkan ke perdagangan ya Pak ya. Jadi itu yang mendasari I love sebetulnya. people ya karena senang ketemu orang, senang ngobrol. Oh, berarti ada hubungannya berarti dengan seorang bankir tukang ngobrol. Emang Bapak tukang ngobrol Pak ya? Ngobrolnya dalam pengertian begini bahwa kita sebagai pimpinan itu kita harus bisa berkomunikasi dengan ya komunikasi baik dengan atasan, dengan teman sejawat, bahkan dengan pegawai-pegawai di bawah kita. Karena kalau kita tidak turun ke bawah, mereka kan akan sungkan sekali untuk bicara dengan atasan kan, sehingga kita harus menurunkan ego kita, bahwa kita harus bisa duduk bersama dengan mereka supaya mereka tidak sungkan. Dan mereka tidak merasa ada batasan ya Pak ya? Dan tidak merasa batasan, dan mereka merasa menjadi masa lebih dekat. Dengan menjadi lebih dekat, mereka menjadi lebih terbuka. Begitu kan. Jadi kita juga bisa lebih memahami apa yang di dalam isi hati mereka dan bagaimana mereka menjalani kehidupan baik di rumah maupun di kantor. Oke, nanti di dalam bukunya juga ada semacam manfaat dari strategi Pak Kiki yang barusan beliau bilang soal mereka memberikan keleluasan bagi bawahan untuk ngobrol dengan dia tanpa ada batasan itu ada di bukunya, di dalam bukunya. Tapi sebelum sampai situ saya mau apa ya istilahnya mencari tahu nih apa kenapa sih Pak Kiki menulis buku ini gitu, menulis buku semacam biografi ya. Pertimbangan saya menulis biografi adalah saya ingin men-sharingkan mengenai pengalaman saya selama saya bekerja. Khususnya di level di mana saya sudah menjadi seorang pimpinan. C-level ya. Pimpinan ya di dalam 2 periode khususnya saya bekerja di Bank Mandiri. Waktu menjadi pemimpin wilayah di Bank Mandiri Palembang selama 3 tahun 9 bulan dan di Bandung 9 bulan. Kemudian juga menjadi direksi sebagai pimpinan di BNI. Jadi banyak yang saya aplikasikan ataupun saya praktekkan di sana dari apa yang semua saya pelajari dari sejak saya sekolah sampai dengan sekolah di master di luar negeri. Inilah kesempatan emas saya untuk bisa memberikan nilai-nilai itu kepada lingkungan di mana saya bekerja. Itu penting sekali. Sharing gitu. Pengalaman dan nilai-nilai Bapak. Ya, mempraktekkan dan menerapkan lah gitu. Jadi nggak cuma konsep saja, tapi juga kita mempraktekkan diri kita, memberikan contoh, memperlihatkan bagaimana kita menjalani kepemimpinan kita. Berdasarkan pengalaman Pak Kiki. Berdasarkan pengalaman. Nah itu jadi itu yang mendasari kenapa saya ingin menulis. Yang kedua, saya juga ingin meninggalkan legacy. Ya, penting sekali legacy buat anak cucu, buat teman-teman yang pernah bekerja dengan saya, dengan keluarga,
dengan masyarakat luas gitu. Jadi saya cita-citanya ya sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan gitu. Karena setiap orang kan unik ya, belum tentu memiliki pengalaman yang sama dengan saya gitu. Jadi saya juga dari atas dasar ini banyak orang lain juga terinspirasi, gue juga mau nulis buku katanya. Ya iya dong, harus begitu kan. Jadi supaya bermanfaat bagi orang lain. Buat orang ikut-ikutan mau nulis juga gitu Pak ya? Iya, jadi men-sharingkan nilai-nilai yang khusus untuk itu Pak, untuk berbagi dengan anak cucu. Mungkin itu cara Pak Kiki berkomunikasi dengan anak cucu nanti. Kalau tadi kan dibilang pernah ngobrol sama Uyut, Iya. mungkin kalau misalnya anak cucu nggak bisa ngobrol lagi, baca ini sama aja ngobrol dengan cucu atau cicit Bapak nanti gitu ya? Iya, seperti itu. Ya maksudnya begitu. Jadi ada ditransformasikan lah gitu. Yang apa yang kita pernah lakukan dengan kakek kita, kemudian ya kita juga mencoba ya mereka juga supaya belajar juga mengenai kakeknya bagaimana gitu. Nah Sobat LPPI sekalian, ini yang juga menarik dari buku ini saya lihat ya. Ini ada semacam apa ya, kata pengantar ya. Kata pengantarnya ini ditulis oleh istri beliau gitu. Ini Betul. kolaborasi yang sangat produktif ini, satu pasang suami istri yang menulis kata pengantar mengenai suaminya. Kenapa harus istri yang menulis Pak? Kenapa Bapak nggak bisa nulis sendiri kata pengantarnya atau gimana? Kata pengantar itu sebetulnya saya meminta seseorang lah yang punya nama, tapi saya pikir-pikir effortnya terlalu besar, sehingga ya istri saya kan yang paling tahu mengenai saya kan, perjuangan dari awal sejak kita nikah, bekerja sampai selesai bertugas, dia yang paling tahu. Jadi dan orangnya istri saya itu suka juga menulis ya, juga dia punya buku juga, jadi dia juga punya kemampuan menulis lebih baik daripada saya gitu. Sebenarnya klop ya Pak, sebenarnya klop ya. Ya, jadi memang itu uniknya di situ buku saya. Iya, selalu orang lain berkomentar juga, wah ini pengantarnya istri yang bikin gitu ya. Tapi kalau saya baca situ memang beliau, karena beliau trainer ya Pak ya. Living value education trainer, ya, dan juga counselor juga. Tapi saya lihat emang ada antusiasme juga soal tulis-menulis ya Pak ya, karena tulisannya menurut saya bukan seperti penulis profesional gitu. Wartawan kah atau penulis puisi atau penulis cerpen gitu, karena saya lihat tulisannya ya lebih kepada nilai-nilai ya yang ditekankan oleh istri saya. Jadi kalau saya boleh buka rahasia di buku itu ya, ada satu chapter ya yang betul-betul yang dia yang nulis. Pada saat saya pertama kali menjadi pemimpin wilayah di Palembang dan pertama kali rapat kerja di Palembang, istri saya tuh menyumbangkan ataupun memberikan tulisan yang namanya respiritualisasi perbankan. Jadi di dalam tulisan itu betul-betul menekankan bahwa kita sebagai orang yang bekerja ataupun sebagai pimpinan maupun pegawai, kita nggak semata-mata hanya untuk bekerja saja, mencari nafkah, ya kemudian berprestasi, tapi juga dituntut untuk kita selalu punya connectedness dengan yang namanya yang Maha Kuasa. Jadi selalu mengkaitkan itu dengan Maha Pencipta kita, sehingga mempunyai nilai yang beda di dalam kita berkarya, di dalam kita memanai perjalanan pekerjaan maupun kehidupan, itu akan berbeda gitu. Gitu. Jadi ya terus terang aja itu saya nggak rubah tulisannya, itu tulisan istri saya, cuman di bawah saya tulis nama saya. Itu rahasianya tuh. Itu rahasia. Cuma Sobat LPP yang tahu rahasianya. Nah kita masuk ke isi buku. Sebelum isi Pak, silakan Pak diminum ya, Pak ini. Terima kasih. Ada suguhan dari Kafe Bangkir Pak. Iya nih, Kafe Pondok Bangkir nih. Punya LPP Pak di sini Pak. Luar biasa nih. Kita lanjut Pak ya. Soal buku sekarang Pak, kan saya lihat uniknya lagi, buku Pak Kiki ini tidak terdiri dari atau tidak disusun berdasarkan bab-bab ya. Jadi langsung prolog, isi sampai 32 bagian, dan epilog. Itu gimana Pak? Kalau biasanya kan buku ada bab, misalnya bab masa kecil, bab
mulai bekerja. Nah, ini dibikin semacam apa ya? Mengalir aja gitu ya, Pak ya. Emang sengaja seperti itu apa? Saya nggak membatasi sesuai dengan jangka waktu sekolah atau apa, tapi justru saya memberikan tema yang spesifik di setiap perjalanan hidup saya. Dan mulai dari kecil ya sampai saya pensiun, sampai saya selesai bekerja, itu hal-hal yang sangat berkesan di dalam diri saya. Itu penekanannya lebih di situ. Jadi bukan mengenai masalah jangka waktu sekolah segala macam apa yang Enggak time series ya, Pak ya? Nggak time series ya. Okay. Tapi sebetulnya itu in sequence juga, cuman memang nggak kelihatan itu time seriesnya. Iya, Jadi memang itu dari kecil juga. Jadi filosofi dari kecil, dari remaja, okay. kemudian dewasa, kuliah, bekerja, itu in sequence sebetulnya. Saya juga melihat menarik waktu Pak Kiki ini dari SMA mau kuliah gitu, Pak. Ada cerita menarik nih dari kuliah. Saya sebenarnya mau menceritakan ini lebih bagus Pak Kiki sendiri yang cerita nih kan, karena waktu itu mau kuliah di mana tapi akhirnya nggak dapetnya ke ITB gitu. Nah, gitu ceritanya gimana, Pak? Oh iya, jadi ini juga ya itu jalan Tuhan ya. Saya setelah kilas balik itu melihat bahwa saya dari SMA sebetulnya pengen jadi dokter. Ya. Saya senang sekali dengan namanya pelajaran biologi. Ya biologi, ya mungkin dulu namanya ilmu hayat ya. Biologi. Jadi saya pengen cita-cita lah. Udah membayangkan dalam diri saya bahwa saya pengen jadi dokter, berjas putih, ya, membantu banyak orang dan juga cukup keren lah, Pak ya. Keren lah, gitu kan. Simbol keberhasilan lah seorang dokter. Saya ikut tes dulu namanya Skalu tahun berapa gitu ya, Skalu itu. Oh, semacam UMPTN zaman iya, UMPTN zaman awal banget dulu itu ya, tahun 1972 kali ya. Ikut di Unpad, ikut di UI, mau ambil kedokteran, iya. Kemudian yang ketiga saya ikut di ITB. Ikut dengan teman-teman juga lah, pokoknya ikut aja deh. Ikutan. Ya, kalau yang ketiga ini ikut-ikutan ya. Yang ketiga ikut-ikutan. Jadi saya ikut tes di kedokteran di UI, kemudian di Unpad, nggak lulus, nggak dapet. Terus udah gitu malah yang iseng-iseng di ITB malah saya keterima. Nah, justru yang iseng-iseng yang dapat. Jadi saya ikut yang ITB dapat lulus, ya udah. Saya jalani kuliah, waktu itu namanya masih matrikulasi, 6 bulan ya, setahun kalau nggak salah itu, namanya tingkat pertama bersama. Selang berjalan kan juga harus ada tes lagi kan, apakah masih mau ikut lagi ke kedokteran ya. Saya ditawari juga untuk ikut lagi, tapi pikir-pikir, aduh kalau ikut lagi, ketinggalan sama teman-teman yang lain, mereka udah 32, saya 31 lagi gitu. Sampai akhirnya memutuskan enggak, saya udahlah ini aja, saya ambil di ITB aja, saya nggak mau lagi jadi dokter lagi. Tapi juga ternyata ada hikmah, setelah saya kerja di bank saya merasakan bahwa saya kan punya nasabah klien, saya kebetulan di bagian kredit kan, jadi saya menganalisa dan sebagainya. Sampai saya bekerja di BNI terakhir pun saya merasakan bahwa saya itu sebetulnya juga dokter. Dokter tapi bekerja di bank. Dokternya bukan orang sakit, tapi perusahaan-perusahaan. Membantu masalah namanya debitur gitu Pak ya. Masalah debitur, masalah customer, kemudian juga masalah kepegawaian juga. Iya kan? Kita juga menjadi dokter bagi pegawai-pegawai kita sebetulnya. Sakit dalam arti yang lain gitu. Betul. Iya. Dan saya merasakan sekali bahwa atribut dokter itu ya bukan dokter medical doctor, tapi dokter in general sense gitu. Jadi dokter untuk kehidupan lah boleh dikatakan. Tapi sebelumnya Pak, ada cerita unik juga kan pada saat Bapak masuk itu kan, ada di bawah-bawah juga masalah asmara orang tua Bapak waktu itu karena ketemu rektor ITB yang katanya itu pernah gitu lah. Pernah menjalin atau pernah naksir dengan ya itu zaman rektor itu Pak Dodi Tisnamijaya. Itu rektor, itu teman baik ayah ibu saya. Dan menurut cerita ibu saya memang Pak Dodi itu senang lah dengan ibu saya gitu ya.
tapi ya teman dansa juga gitu ya. Cuman akhirnya yang pemenang ayah saya gitu. Iya. Nah, tapi itu juga menjadi referensi bagi saya karena ayah saya juga karena kenal waktu ikut di ITB itu ya biasa menitipkan lah, orang tua menitipkan kepada temannya gitu. Ya saya lulus dan diterima, ya artinya alhamdulillah memang mungkin di situ saya harus menjalani kehidupan saya. Tapi waktu itu Pak Kiki belum sadar gitu bahwa ternyata kan butuh perjuangan tuh Bapak harus ketemu dengan pesaingnya itu. Ya saya merasakan bahwa mungkin ada perasaan sungkan ya. Waktu itu belum sadar cerita di belakangnya itu. Udah tahu juga. Jadi waktu kita datang ke Pak Dodi itu dengan ayah saya, ibu saya nggak ikut, ya ayah saya, tapi ya mungkin mereka kenal baik dan pasti ada rasa sungkan mungkin dari ayah saya, tapi saya nggak pernah menanyakan itu. Ya, cuman kalau lihat latar belakang itu, ya namanya untuk memperjuangkan anak, ya apapun juga mungkin orang tua harus bisa ya. Harus menyingkirkan egonya sendiri. Harus menyingkirkan egonya, yang lalu lah gitu ya, begitu kira-kira. Sepanjang di ITB itu ada pengalaman berkesan Pak pada saat kuliah misalnya. Selama di ITB saya di teknik industri itu saya ketua angkatan. Ketua angkatan 73 ya. Jadi 73 itu ITB 73 itu namanya Fortuga. Mungkin sering terdengar nama Fortuga. Fortuga itu Forum 73. Nah, itu saya di teknik industri itu saya ketua angkatannya. Ya seumur hidup ketua angkatan itu. Sampai sekarang pun juga gitu ya. Nah, jadi itu yang cukup berkesan, jadi saya menjadi kembali leader ataupun pimpinan dari teman-teman itu. Jadi saya jadi teringat bahwa saya dari kecil itu, dari SD itu selalu jadi ketua kelas. Dari SD itu. Jadi sampai SMA, sampai di ITB, memang mungkin leader itu begitu perjalanannya ya. Dibentuk ya, leader itu dibentuk ya. Dikondisikan gitu, dan mungkin tuntutan yang menuntut begitu, lingkungan yang menuntut untuk itu. Jadi saya juga merasakan, oh iya ya, kalau dilihat-lihat dari kecil ini saya udah biasa ngatur baris, ngatur jadwal kerja teman-teman di sekolah dan gitu. Itu jadi itu kalau dalam kaitannya yang di bank itu, jadi saya teringat waktu masa kecil SD itu juga ada satu judul topik mengenai berdoa sebelum bekerja itu. Itu juga. Itu semacam kebiasaan yang Pak Kiki tertanam dalam bawah sadar kita gitu. Iya. Dan itu diaplikasikan ke kantor ya waktu dunia itu kerja. Dunia kerja. Betul. Setiap mau mulai pekerjaan kita bareng-bareng pegang tangan gitu kalau nggak Betul. salah. Itu simpel sekali tapi itu besar sekali ininya, dampaknya. Ada juga cerita waktu sekolah S2 di Amerika, ada cerita beliau ya termasuk masa-masa yang sulit ya gitu Pak. Betul. Gimana tuh Pak ceritanya tuh? Ya jadi kembali itu juga saya sangat merasakan perjuangan yang luar biasa ya. Sekolah dengan membawa anak yang punya problem kidney problem ya. Jadi sudah dioperasi di sini di Jakarta, tapi kemudian karena saya sekolah dan 6 bulan 7 bulan kemudian harus menyusul ke Amerika. Jadi kita hidup dengan perhatian yang juga harus diberikan pada anak. Jadi ada masa-masanya di mana kita harus bawa ke rumah sakit yang jaraknya Jakarta Bandung lah. Dari Virginia Blacksburg ke Charlottesville itu 180 km. Jadi setiap 3 bulan kita harus selalu kontrol anak saya dan bahkan harus operasi dan sebagainya. Dan itu saya merasakan sekali bahwa kita nggak ada siapa-siapa kan di sana. Tidak ada saudara, tidak ada teman. Ya ada teman juga masing-masing punya kesibukan. Tapi tidak ada saudara yang kita bisa minta tolong. Jadi perjuangan itu adalah pada saat di suatu waktu anak saya harus menjalin operasi, itu anak saya yang paling besar, yang perempuan itu harus dititipkan di seorang profesor yang teman baik istri saya, istrinya profesor. Nah itu juga ternyata kemudian dia berdampak kepada psikologis perkembangannya setelah dewasa, dan itu setelah saya tahu baru belakangan juga ya, bahwa ada semacam traumatik yang dialami oleh anak saya itu, yang saya tidak pernah tahu pada saat saya kecil itu ya. Nah perjuangan itu juga
Yang kedua adalah pada saat operasi itu juga, ya kita minta tolong kepada siapa lagi. Operasinya 7 jam waktu itu, waduh nggak tahu seperti apa bagaimana, kita juga bingung lah. Tapi ya kita hanya tahu, hanya satu, yakin bahwa kita minta tolong sama yang di atas. Pasrahan sama Allah sangat-sangat terasa ya Pak ya. Wah nangis-nangis Pak, saya sampai berdoa, nungguin operasi 7 jam, saya pulang ke hotel tuh, luar biasa ya, hanya Dia yang bisa nolong kita semua dan alhamdulillah gitu. Itu yang saya rasakan bahwa kita nggak bisa lepas dari perannya Allah Subhanahu Wa Taala dan kita harus selalu dekat dengan Dia. Itu di awal sekali saya merasakan bahwa pentingnya kita dekat dengan Allah. Itu yang menjadi cikal bakal perjalanan saya sampai sekarang pun. Saya itu menjadi andalan saya. Jadi di buku ini saya lihat memang ada nuansa-nuansa spiritual ya dari pengalaman hidup Pak Kiki ya. Yeah. Mungkin karena pengalaman barusan itu yang tadi Pak Kiki ceritakan ya. Jadi misalnya tadi Pak Kiki sempat cerita pada saat beliau memulai di Palembang kalau nggak salah, atau pas di Bandung pada saat mulai bekerja, kumpul semuanya, kita gandeng tangan, kita berdoa bersama. Gitu ada semacam ritual yang Pak Kiki tanamkan di anak buahnya waktu itu ya Pak ya, sempat jadi kepala cabang di kepala wilayah. Ya, jadi sebetulnya doa bersama itu sudah lama dikenal di mana-mana ya. Cuman menjalankannya yang berbeda ya. Jadi banyak perusahaan, banyak bank menjalankan doa bersama itu dengan membuat rekaman audio. Sebelum bekerja, mereka mendengarkan audio itu sebelum jam 8 ya. Nah, itu kan bisa dibayangkan kan? Audio berjalan yang kita konektivitasnya nggak nyambung gitu. Ya. Ya, masing-masing bisa dengan pikiran masing-masing, sibuk dengan masing-masing, mungkin sudah mulai bekerja juga. Nah, jadi ide saya teringat dari waktu saya kecil kebetulan di Bandung, sekolah saya tuh SD As-Salam, Jalan Sasagantung. Jadi nuansa spiritual atau Islami itu juga sudah duduk di dalam diri saya dari sejak saya kecil gitu. Itu yang menjadi mengingatkan saya bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda berdoa itu. Jadi pertama kali saya melakukan sosialisasi doa bersama di Palembang, di wilayah, di kantor-kantor wilayah, di kantor-kantor cabang, itu adalah karena keingatan saya dari kecil. Yang membedakan sekarang yang tadi Pak Syarif katakan, semua mempraktekannya adalah semua di lobi adalah berdiri bersama, berpegangan tangan, berdoa, salah seorang bergantian membacakan doa yang sudah kita siapkan. Itu dipraktekkan di seluruh cabang, di seluruh 6 provinsi. Itu lebih relate buat mereka, lebih mengenal buat mereka ya. Betul. Kenapa pentingnya berdoa? Karena kita bekerja di area yang penuh dengan risiko. Risiko bagi bank maupun risiko bagi nasabah. Dan kita, kepada siapa lagi kita meminta tolong untuk menjaga itu? Hanya Dia yang bisa memberikan itu. Dan itu yang menjaga. Dan kenapa kita harus berpegangan? Karena energinya biar sama, Pak. Energinya, aliran listriknya, setrumnya biar sama. Sama voltasenya, sama bagusnya, sama-sama aware-nya. Jadi emang simple, sederhana Pak. Tapi banyak orang yang menganggap, kan kita udah punya doa, apain lagi sih bikin lagi? Dan saya alhamdulillah di Bank Mandiri di wilayah 2 Palembang, waktu zaman Mandiri berdiri itu, kita adalah wilayah pertama yang mengaplikasikan itu. Doa bersama dengan cara itu. Kemudian baru wilayah-wilayah lain mengikuti. Alhamdulillah sekali. Benar Pak. Jadi saya bersyukur kayak. Nah, kemudian di BNI juga sama Pak. Ya di BNI dengan audio tadi. Wah pokoknya kita kan datang sebagai orang luar kan. Outsider kan. Wah dikomentarin segala macam. Tapi saya bilang, saya tetap yakin nggak apa-apa. Ya jalanin aja. Ini kita coba dengan sesuatu yang baru. Dan akhirnya juga dijalankan juga di BNI Pak. Ya saya nggak tahu bagaimana sekarang, tapi itu adalah cikal bakal yang sangat positif lah. Oke, nggak terasa pagi kayak kita nih dari ujung udah di ujung diskusi kita. Sebenarnya saya mau membedah lagi lebih banyak, cuman membiarkan Sobat APP penasaran akan lebih baik, jadi biar mereka bisa mendapatkan sendiri dan membaca sendiri buku ini, karena memang buku ini tidak ada babnya ya.
sekitar 230-an halaman. Dan justru karena tidak ada babnya itu yang membuat buku ini menurut saya cukup mengalir ya, karena tidak dipisah-pisah antara bab satu dengan yang bab lainnya. Bisa baca dari mana aja. Bisa baca dari mana aja, bisa kita ambil dari tengah ya. Tapi sekali lagi setiap bagian ada insight leadership dan spiritual dari Pak Kiki. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari diskusi ini dan juga teman-teman bisa mengambil manfaat dari membaca buku ini. Terima kasih sekali Pak Kiki atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir Pak Kiki bisa hadir di podcast kita. Insya Allah. Kita bisa diskusi. Siap. Atau kalau ada Sobat MVP yang menginginkan diskusi dengan Pak Kemal dengan topik khusus juga silakan tulis di kolom chat. Terima kasih. Sampai jumpa dan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.